Silakan Bu Yana. Ya, terima kasih Pak Lili. Selamat malam semuanya, terutama khususnya untuk yang berada di Wihara Santigraha. Selamat malam, Namo Buddhaya. Senang sekali ya, kemarin waktu dapat tawaran ada kemungkinan enggak untuk datang ke Berau. Sebenarnya kepingin, tapi ya memang situasinya tidak mengizinkan gitu ya. Jadi saya meminta gimana kalau tatap mukanya lewat online aja. Padahal udah kangen banget, udah lama ya. Pak Lili udah dari tahun berapa saya ke sana? Udah lumayan lama ya, 2018 kali ya. Ya, saya ingat sekali wiharanya, saya ingat stupanya. Jadi ada kenangan juga ke sana ya. Oke, terima kasih banyak atas undangannya, kesempatannya pada malam hari ini. Saya mungkin sedikit aja akan berbagi. Kita nggak ada di sini siapa yang lebih pinter atau paham ya, tapi kebetulan ada memiliki sedikit mengerti di bidang yang kebetulan saya tekuni, dan kemudian saya mencoba mengonekkan untuk menyampaikan bagaimana ini terkoneksi dengan Dhamma. Saya akan mulai. Apa boleh saya share screen sedikit aja supaya yang penting bisa apa ya, ada gambaran gitu ya. Ini memang nggak begitu lengkap, tapi nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Topik hari ini itu kan diambil, saya memberikan tema dua ya. Tema ini saling berhubungan. Nah, yang pertama-tama kebetulan saya mengisi hari ini dan besok. Jadi hari ini saya mengambil tema mengapa semua terjadi padaku. Ini umum banget ya. Orang-orang itu biasa banget untuk bertanya seperti ini. Bahkan saya melihat ada satu lagu ya yang dinyanyikan oleh artis terkenal, judulnya pun begini, mengapa semua terjadi padaku. Nah, pertanyaan mengapa semua terjadi padaku ini kadang-kadang tanpa kita sadari, walaupun kita ini misalnya sudah mengerti Dhamma atau sudah sering ke wihara, pasti satu saat akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak mengerti pertanyaan seperti ini, kenapa sih bisa muncul? Apa sih yang membuat pertanyaan ini muncul? Kok bisa sih pertanyaan seperti ini muncul? Nah, ini akan kita bahas, kita akan sharing, nanti mungkin kalau ada yang mau memberikan sharing silahkan, terutama teman-teman yang ada di Zoom ya, atau misalnya di YouTube, misalnya ada yang mau tanya langsung silahkan. Pertanyaan, mengapa semua terjadi padaku ini, biasanya dia muncul itu karena banyaknya ketidakpahaman. Ketidakpahaman tentang apa? Nah, ini yang kita bahas ya. Oke, teman-teman semuanya, saya masuk dari adanya dualisme di dalam hidup ini. Nggak bisa dipungkiri kan, di dalam hidup ini ada memang yang namanya dualisme. Ada siang, ada malam, ada bahagia, ada menderita, ada plus, ada minus, dan sebagainya. Itu dualisme. Di dalam kehidupan ini memang ada. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan ini, ketika hal yang muncul itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita larut ke dalam itu. Nah, begitu pula yang muncul yang menyenangkan buat kita. Nah, dualisme ini walaupun sering kita terima, kita tahu di dalam keberadaannya di dalam hidup kita, tapi kadang-kadang kita nggak paham. Kita nggak menyadari bahwa dualisme ada. Kita cuma taunya, ya udah,
Sekarang saya sedang senang, sekarang saya sedang menderita. Padahal sebenarnya kita kalau ditanya, sadar nggak ada dualisme di dalam kehidupan kita? Sadar. Sadarkah bahwa di dunia ini ada dualisme? Sadar. Tapi ketika itu terjadi, kita nggak sadar. Ya, nah kemudian kita bahas lagi seperti yang dikatakan di dalam Anguttara Nikaya, ada 8 kondisi dunia atau Atta Lokadama. Yaitu saya singkat aja ya, susunannya mungkin akan susunannya tidak beraturan. Jadi ada untung, rugi, terkenal, tersisi, menyenangkan, tidak menyenangkan, dipuji, dicela. Untung rugi itu kalau bahasa palingnya ya mungkin laba, alaba, terkenal, tersisi, yasa, ayasa misalnya ya. Nah, menyenangkan, tidak menyenangkan ini suka duka. Nah, dipuji, dicela itu ada yang ninda pamam saya. Nah, koreksi saya kalau misalnya saya salah sebut, maaf. Nah, kemudian saya sengaja memberikan 2 warna dalam tulisan ini. Yang bagian warna biru itu adalah bagian yang sama, artinya bagian yang selama ini dicari manusia. Sedangkan yang merah itu bagian yang tidak mau manusia untuk mendapatkan itu atau tidak dicari oleh manusia, ya. Coba sekarang kita sama-sama berpikir, kita mau nggak untung? Kita mau nggak terkenal? Kita mau nggak hidup ini menyenangkan? Kita mau nggak dipuji? Tentu mau. Maka itulah yang ingin dicari atau ingin didapatkan oleh manusia. Yang warna biru ini ya. Nah, kita lihat lagi yang warna merah. Mau nggak rugi? Nggak enak. Tersisih, apalagi. Tidak menyenangkan atau berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Oh, nggak mau. Dicela mau nggak? Oh, nggak. Nah, di bagian warna merah itu ya, itu yang tidak diinginkan oleh manusia. Nah, ada misalnya argumentasi, enggak kok Bu, saya nggak mau terkenal, saya nggak percaya sih. Kalau misalnya ditanya benar-benar, jujur-jujur, siapa sih yang nggak mau terkenal? Pasti mau. Saya nggak mau untung Bu, saya pas-pas aja. Apa ada orang begitu? Kalau bisa untung walaupun sedikit. Bahkan untung ini ya untuk di komunitas kita atau misalnya di masyarakat kita di Indonesia ini yang udah paling istilahnya dicari. Nah, kemudian untung bukan hanya materi ya, kita lagi cerita untung. Untung itu misalnya aturan kena ini jadi nggak kena ini untung, nah gitu. Itu juga bisa sama ya. Jadi artinya kondisi yang menguntungkan. Ya, ini yang saya kelompokkan, yang warna biru itu yang selalu kita sukai, yang warna merah itu yang tidak kita sukai. Oke, saya lanjut. Kemudian kita tadi kan sudah melihat yang warna biru adalah yang kita sukai, yang warna merah yang kita tidak sukai. Nah, ketika yang warna biru itu yang kita sukai atau sebagai manusia itu kita mau mendapatkan itu, mau di kondisi itu, maka kita secara tidak sadari, kita terjebak dalam kondisi loba. Loba itu secara harafiah dikatakan keserakahan, tapi sebenarnya karakteristiknya adalah menarik. Jadi segala hal yang kita sukai, kita inginkan, kita lekati, kita nyamankan, semua kita tarik di dalam diri kita. Nah, itulah yang biru tadi. Nah, kemudian yang merah adalah sesuatu yang kita mau lepas. Kita nggak mau, kalau bisa kita buang. Saya nggak mau. Nah, yang warna merah itu tadi merupakan karakteristik dari dosa. Dosa atau kebencian ya, harafiahnya. Arti sesungguhnya mempunyai karakteristik menolak atau melenyapkan
atau tidak menginginkan. Ya. Jadi yang merah tadi memiliki karakteristik dosa. Yang biru memiliki karakteristik loba. Nah, jadi dua-duanya ini kalau kita pikir, dua-duanya juga nggak ada yang bagus. Ya, dua-duanya nggak ada yang bagus. Kalau mau dilihat secara benar-benar esensi ke dalamnya. Tapi kalau permukaan seolah-olah siapa sih Bu yang nggak mau menyenangkan, ya kan? Semua pasti mau. Nah, tetapi kita harus lihat dulu karakteristik dari yang tadi menyenangkan itu adalah loba, yang tidak menyenangkan itu adalah dosa atau segala sesuatu yang ingin kita hindari. Kita nggak mau. Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi. Karena kita nggak mau, maka muncullah keinginan yang terbagi dua itu. Jadi ada keinginan menjadi dan keinginan yang tidak menjadi. Jadi kalau misalnya yang biru itu cenderung ini keinginan yang menjadi. Yang merah itu cenderung keinginan yang tidak menjadi. Artinya bukan menjadi itu dalam arti harafiah gitu ya. Jadi menjadi itu maksudnya sesuatu yang saya mau uber, saya mau ambil, saya mau kejar. Yang tidak menjadi itu kalau perlu saya hindari. Nah, seperti itu. Ini penggolongan secara garis besar. Kita belum masuk ke dalam pecahan-pecahan di dalamnya ya, ini garis besar aja. Nah, kemudian dari penjelasan ini, dari penjelasan sampai di saat ini, maka ketika orang bertanya, mengapa semua terjadi kepadaku? Ya, jawaban yang pertama adalah karena yang terjadi itu tidak seperti keinginannya. Kalau yang terjadi seperti keinginannya, maka pertanyaan mengapa semua terjadi padaku jarang keluar. Coba pertanyaan saya ya, kita sama-sama berpikir. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak, yang nggak sesuai dengan keinginan kita terjadi, kadang kita memunculkan pertanyaan, kenapa ya? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa gue yang harus terima ini? Kenapa saya yang harus mengalami ini? Tapi kalau sesuatu yang menyenangkan terjadi, misalnya ada keuntungan di situ, ada misalnya nama baik, tiba-tiba kita terkenal, tiba-tiba kita memiliki ini dan itu seperti yang diinginkan. Pertanyaan mengapa semua terjadi padaku tidak pernah terlontar. Betul apa enggak? Ya, pertanyaan ini jarang banget terlontar. Kadang malah kita munculkan yang namanya kesombongan. Ya, seolah-olah, gue gitu loh. Gitu. Padahal sebenarnya pertanyaan mengapa semua terjadi padaku itu nggak muncul. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau fair, itu juga kan sebenarnya sesuatu yang terjadi gitu loh. Tapi kenapa kita nggak pernah tanya selama ini? Kita hanya tanya yang nggak enak. Nah, jadi pertanyaan mengapa semua terjadi padaku yang pertama muncul apabila keinginan itu tidak seperti dengan kenyataannya. Jadi yang terjadi itu di luar ekspektasi kasarnya. Ya, itu yang penyebab pertama. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Apa yang membuat orang mempunyai pemikiran, kok ini terjadi sama saya? Itu karena tidak memahami hukum-hukum yang ada di alam semesta. Dalam Dhamma dikatakan ada 5 hukum atau 5 niyama. Ada utu niyama, bija niyama, cita niyama, dhamma niyama, kama niyama. Nah, yang saya ambil ini adalah bagian dari dhamma niyama, cita niyama, dan kama niyama. Nah, ini hanya 3 dari sekian banyak hukum yang saya ambil. Yang pertama adalah hukum tentang ketertarikan atau kesesuaian. Yang sebelah sini ya, ini banyak di dalam ilmu pikiran. Ini tentang bagaimana pikiran itu memiliki kemampuan untuk menarik. Nah, ini yang disebut hukum ketertarikan atau kesesuaian ya.
Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah hukum karma atau tabur tuai. Orang-orang pada umumnya mengartikan seperti begitu ya. Mau siapapun dia, mau apapun keyakinannya, ini nggak bakal bisa ditolak. Karena memang begini kenyataannya. Kamu menabur, kamu akan menuai. Kamu membuat benih, kamu akan mendapatkan hasilnya. Terlepas dari hasilnya dikit, banyak, atau tidak sama sekali. Ya, tetap ada hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidakpahaman tentang hukum tilakana. Atau yang saya ambil lebih simpelnya lagi dari hukum tilakana itu adalah hukum perubahan atau hukum ketidakkekalan, anicca. Ya, karena tidak memahami hukum-hukum inilah, maka seseorang itu tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Mengapa semua terjadi pada dirinya? Kita bahas satu persatu ya, tentang hukum ketertarikan atau hukum kesesuaian. Hukum ketertarikan ini menyatakan bahwa apa yang dipikirkan itu akan ditarik masuk ke dalam hidupnya. Nah, gitu ya. Tetapi bukan dipikirkan dalam arti dipikirkannya itu dibentuk, tetapi ada hal-hal atau syarat-syarat tertentu yang memungkinkan untuk menarik. Seperti misalnya begini, banyak di luar sana mengatakan bahwa apa yang kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Betul. Tetapi ada syaratnya. Enggak semua apa yang kamu pikirkan itu adalah akan menjadi dari dalam diri kamu gitu. Jadi kalau misalnya begini ya, kalau dibilang kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Oh, saya berpikir aja tiap hari saya menjadi artis, saya menjadi artis. Setahun mikirin begitu belum tentu jadi artis. Oh, saya pikir nih, oh ya saya nih besok jadi orang terkaya misalnya. Oh, terus berpikir begitu. Berpikir begitu terus juga belum tentu jadi begitu. Ya, karena ada hal-hal yang bisa menjadi syarat bagaimana hukum ini berjalan. Karena di dalam hukum ini yang main adalah vibrasi. Vibrasi itu adalah semacam getaran energi ya, semacam getaran energi. Jadi yang bisa mampu menarik adalah getaran energinya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh saya nanti mau, misalnya di pikiran kita bilang, oh saya mau mendapatkan rumah misalnya. Tetapi di dalam diri kita itu ada getaran energi yang bisa mengkat atau menggagalkan. Misalnya contohnya gini, begitu kita pikir, oh saya besok mau menarik rumah. Ternyata di dalamnya ada yang bilang gini, emang lu duit dari mana? Itu batal tuh, gagal dah. Jadi kemampuan untuk menarik itu menjadi berkurang, menjadi punya beban. Ya, jadi hukum ketertarikan ini juga ada di alam semesta dan ini terjadi di sekitar kita melalui pikiran kita, melalui perasaan kita. Nah, jadi salah satu sebab kenapa semua ini terjadi pada kita ya karena kita menabrak hukum ini. Kita nggak mau, saya nggak mau menderita, tapi karena dipikirkan terus dan di situ ada syaratnya. Sehingga ini terjadi ya. Jadi syarat untuk terjadi itu apabila ada satu emosi atau energi yang dibuat di situ sangat kuat gitu ya. Nah, karena kita nggak mau, kita menolak, kita benar-benar menghindari itu, makin kita menghindari, maka makin kita pikirkan, maka itulah yang ditarik. Nah, jadi karena nggak paham, ya udah terjadi. Gitu ya. Nah, ini dari sisi hukum ketertarikan. Sekarang kita lihat dari sisi hukum karma. Nah, kalau dari sisi hukum karma jelas apa yang ditanam itulah yang akan kita petik. Nggak akan pernah kita nanamnya merah, metiknya hijau.
kita nanamnya mangga, metiknya jagung. Enggak mungkin. Nah, tapi kenapa saya udah berbuat baik, tapi kenapa ini terjadi pada saya, malah hal yang tidak baik? Kan kadang orang berpikir begitu. Nah, ini disebabkan karena ketidaktahuan kita tentang hukum karma itu sendiri. Kita lupa, kita hanya melihat di kehidupan ini kita berbuat baik. Kita lupa bahwa ada perbuatan kita di kehidupan lampau. Nah, perbuatan yang di kehidupan lampau itu seperti apa? Kan kita nggak pernah tahu. Maka karena kita nggak tahu bahwa dulu kita pernah berbuat, kita menanam, maka ketika terjadi yang muncul, kita pertanyakan. Padahal nggak akan pernah itu yang muncul bukan perbuatan kita, pasti perbuatan kita. Ya, karena ketidakpahaman inilah membuat kita menjadi nggak bisa menerima apa yang muncul, apa yang datang. Nah, tapi herannya, kan kita katanya nggak tahu nih perbuatan kita di lampau itu apa. Ya, yang namanya perbuatan kan bisa perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Perbuatan yang bagus atau perbuatan yang jelek. Ketika kita sekarang menerima yang jelek, kita seolah-olah melupakan dulu pernah berbuat. Jadi, pada saat menerima yang jelek itu, kita bilangnya, aduh, padahal saya tuh banyak membantu orang, tapi kenapa saya sekarang begini. Seolah-olah lupa akan perbuatan buruk kita di lampau. Nah, tapi anehnya manusia, ketika hal yang baik datang ke dia, datang nih ya, padahal kondisi dia saat itu tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan karma baik, misalnya, buah karma baik. Nah, tapi ketika yang baik itu datang, kita nggak pernah tanya, kok ini muncul ya? Kok ini bisa ada saya dapat begini ya? Berarti dulu saya berbuat baik apa ya? Nggak pernah muncul tuh. Ya, disinilah manusia luput. Selalu melihat yang buruk untuk dipertanyakan. Yang baik nggak pernah mau tanya. Makanya nggak pernah belajar. Makanya ketika muncul yang buruk selalu goyang. Selalu batinnya nggak bisa tenang. Ya, jadi karena nggak pernah mencerna, nggak pernah belajar, merenungkan. Itulah yang terjadi. Ya, kemudian tentang hukum perubahan atau hukum tidak kekalan, ini juga banyak yang menabrak hukum ini. Jadi manusia itu jarang sekali mau memahami bahwa hidup ini perubahan. Kalau perubahannya ke arah yang enak, mau dia. Mau. Pasti 100% iyalah saya mau. Tapi kalau yang nggak enak, sebagai hasil dari perbuatan yang lampau, nggak mau. Cenderung nggak mau terima, cenderung nggak mau paham. Lah itulah manusia. Ya. Karena menabrak hukum-hukum ini, maka selalu merasa diri benar, apa yang saya udah lakukan benar, semua benar, aku benar, dan aku adalah korban dari kehidupan ini. Jadi seolah-olah apa yang terjadi itu bukan punya kita, bukan milik kita. Aku adalah korban. Kita lupa bahwa kita pernah menanam itu dulu. Nah, karena kita udah merasa benar, sedangkan orang lain juga sama merasa benar, maka ketika ini semuanya terjadi, semua orang adalah korban. Nah, ketika semua orang adalah korban, nggak pernah ada yang merasa jadi pelaku. Saya adalah korban, gara-gara kamu. Yang satu juga orang gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Nggak pernah ada yang berpikir, oh iya ya, saya menerima begini karena saya juga sih. Saya yang mulai-mulai misalnya. Nggak pernah ada yang berpikir begitu. Nah, kemudian karena kita selalu berpikir benar-benar benar,
Maka yang bermain di dalam hidup kita bukanlah kebenaran, tetapi persepsi. Semua yang bermain adalah persepsi. Aku adalah yang benar. Emang benar ini pemikiran aku begini, memang dia begini. Dan persepsi itu akan membenarkan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu, kita hanya melihat ya sejengkal itu aja. Kita nggak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, ketidakmampuan untuk melihat secara keseluruhan itulah juga yang menyebabkan kita selalu bertanya, kenapa ini terjadi di saya sih? Kan saya kayaknya udah baik bener sama dia, tapi kenapa saya diginiin? Tapi kenapa saya yang menerima dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita telah terjebak banget, bahwa semuanya ini kita menganggap karena orang lain, karena bukan kesalahan kita sendiri, karena kita merasa semuanya ini bukan perbuatan kita di lampau, dan saya nggak layak menerima ini. Nah, tapi giliran yang baik selalu kita merasa layak. Inilah yang menyebabkan kita terjebak akhirnya. Ketika kita terjebak, maka kita muter-muter di dalam permasalahan di kehidupan ini. Sehingga disinilah kita merasakan yang namanya penderitaan dalam tanda kutip. Yang muncul karena adanya perasaan yang merasa ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna sesuai dengan keinginannya. Padahal kenyataan tidak begitu. Kenyataan itu sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir. Sebenarnya fair kenyataan itu, cuman kita nggak mau berpikir. Kita hanya mau melihat bahwa yang benar adalah saya. Semua harus sesuai dengan keinginan saya. Terjebaklah kita, muter-muterlah kita. Nah, setelah muter-muter, baru kita nanti butuh orang untuk bantu, butuh ke sini ke situ, butuh ke dokter dan sebagainya. Karena kenapa? Karena kita udah terjebak, terlilit, dan kita nggak tahu lagi harus bagaimana. Ya misalnya orang yang nggak bisa terima ya, nah itu kan akhirnya munculnya stres. Kalau udah stres, nggak bisa tidur. Kalau udah nggak bisa tidur, butuh bantuan. Padahal sebenarnya kalau mau diurut-urut keterjebakan ini, kalau kita mau urai, ya itu karena kita yang nggak bisa terima apa yang datang, selalu kita maunya yang sesuai dengan kita. Nah, itulah yang membuat kita itu selalu bertanya, kenapa semua terjadi? Jadi kalau saya simpulkan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mengapa semua terjadi padaku? Yang pertama karena tidak paham tentang hukum. Hukum apa? Hukum alam semesta. Yang saya ambil 3 tadi. Ya, 3 aja. Yang lainnya tentu sangat panjang. Saya ambil 3 aja. Nah, kemudian yang kedua, tidak mau menerima. Tidak mau mengerti, tidak mau belajar mikir, tidak mau belajar untuk mencerna tentang hukum-hukum itu. Nah, kemudian yang berikutnya, karena nggak pernah mau melihat ke dalam diri, nggak pernah mau lihat, nggak mau mengenali diri. Lebih enak melihat keluar. Ya, nah inilah yang membuat kita terjebak dengan pertanyaan, mengapa semua terjadi padaku? Nah, itu ya. Nah, kemudian yang tadi tentang hukum sudah saya sampaikan, mungkin itu sekilas dan itu cepat aja. Nah, yang tidak menerima juga karena maunya sesuai dengan keinginannya sudah saya sampaikan. Nah, untuk yang tidak mau melihat ke dalam diri, besok kita lanjut untuk bisa membahas bagaimana mengenal diri. Nah, apa yang saya sampaikan memang cepat ya, karena saya merasa
saya nggak perlu banyak teori-teori, apalagi misalnya kayak hukum karma itu terbagi atas ini, itu ibu bapak saya rasa udah paham lah ya. Nah yang penting tahu bagaimana aplikasinya. Nah bagaimana masalah kita ini ternyata dengan Dhamma bisa ke handle ya. Dengan memahami Dhamma sebenarnya kita lebih bisa ringan ya, dan bisa mengenali hidup ini seperti apa, begitu ya. Nah jadi terima kasih Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan untuk hari ini, tentang yang bagaimana mengenal diri. Besok saya lanjut ya, karena ini juga agak sedikit panjang ya. Jadi saya sampai di sini untuk materi tentang mengapa ini terjadi pada diriku. Ya, terima kasih banyak semuanya. Mungkin ini singkat, barangkali ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan, silakan. Terima kasih banyak, Namo Buddhaya. Budaya. Baik, terima kasih Bu Yana. Cukup menarik, sangat menarik, bahkan apa yang disampaikan Bu Yana, yaitu tentang mengapa semua terjadi padaku, kenapa tidak terjadi pada dia atau kamu saja, tetapi semua padaku. Nah tentunya semua terjadi padaku ini adalah karena tidak memahami hukum alam, artinya tidak dapat menerima hukum karma tadi atau hukum alam. Nah, untuk mengenal diri atau mengenal diri kita, nah ini masih surprise akan disampaikan Bu Yana untuk besok hari. Tetapi biasanya untuk pembicara ini kan perkenalannya di depan. Nah ini supaya lebih kenal Bu Yana. Nah sambil mungkin ada peserta di Zoom yang ingin bertanya, izinkan saya putar memperkenalkan dirinya Bu Yana. Nah, sambil yang lain mungkin ada yang mau bertanya, dipersiapkan pertanyaannya. Indonesia mana? Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Tidak terlihat ya gambarnya, apakah sudah terlihat? Apakah terlihat tadi? Belum, Pak. Oh belum, bentar.
Ternyata belum bisa muncul, Bu. Nggak apa-apa, Pak Lili. Soal pengenalan diri gampang. Yang penting kita maju aja langsung. Ya. Baik, Bu. Jadi sudah kita coba untuk share tetap berat. Jadi mungkin dari yang ada di wihara, silahkan jika ada yang mau bertanya, atau dari yang ada di Zoom ada 22 partisipan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang di wihara nggak bisa di Zoom ya? Saya udah lama nggak lihat wajahnya. Kamera wihara mungkin bisa di Zoom ke ibunya. Mohon. Ya. Nah, mungkin kamera wihara. Ya, di Zoom lebih maju. Nah, ini kondisi dari wihara Santigraha saat ini, Bu Yana. Mudah-mudahan Bu Yana bisa kembali berkunjung ke Berau. Ya, diusahakan. Ini jadi selama SPD offline ya? Selama SPD tahun ini offline. Nah, jadi ada beberapa narasumber yang hadir dan ada beberapa yang online. Nah, termasuk Biana, kami juga sangat berterima kasih, Bu. Sama-sama. Yang di wihara, apakah ada yang bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mungkin tadi saya bicaranya kecepatan. Ya, tadi temanya saya ulang, mengapa semua terjadi padaku. Nah, karena tadi kita mengalami ada tidak bisa kita hindari. Nah, jadi ada yang enak-enak, ada yang tidak mengenakan. Nah, yang tidak mengenakan ini mengapa kok semua terjadi padaku? Nah, tadi sudah dibahas, diulas sama Bu Yana. Nah, mungkin ada yang ditanyakan atau sudah jelas semua, atau sekedar ada yang ingin berbincang dengan Bu Yana. Ini yang di Zoom 20 partisipan ini bukan hanya dari Berau saja, Bu Yana, tetapi ada dari beberapa daerah. Ya, jadi salam kenal, terima kasih. Ya, ini membuka pemahaman kita ya. Misalnya selama ini kan kalau kita bermasalah, kalau kita kena masalah, kita selalu bertanya, kenapa ya? Kok saya yang dapat ini? Kenapa ya semuanya terjadi pada saya? Ini biasanya untuk hal-hal yang nggak enak.
Kalau yang enak nggak pernah ditanya. Hari Yang ini enak. kita dapat lotre misalnya, nggak pernah Yang tanya enak tuh. pengennya, Kenapa ya kok datang ke saya nggak pernah tanya gitu? Happy aja. karena Tapi yang kalau enak nggak enak, maunya sama kita, Bu Yana. Artinya terjadi pada diri kita yang enak, tetapi yang tidak enak buat lo atau buat kamu aja lah. ya itu. Karena nggak paham. Nah, jadi ketika kalau kita paham bahwa di dalam kehidupan ini enak atau tidak enak pasti akan terjadi. Nah, kalau kita paham itu, begitu datang yang enak, ya udah terima. Datang yang nggak enak, ya terima juga. Karena memang kehidupan ini, ya itu tadi 8 kondisi dunia. Cuman masalahnya kita itu maunya di sebelah yang biru terus, yang kanannya ogah. Padahal kita melakukan yang kanan. Tapi ketika metik hasil mau yang biru, kan nggak pas ya. Nah seperti itu. Barangkali ada yang mau tanya tentang yang tadi hukum yang saya kasih, itu kan ada 3, hukum karma, hukum ketertarikan atau hukum vibrasi. Nah, kemudian yang satu lagi ya hukum tilakana. Kalau hukum tilakana mungkin di wihara udah sering dapat ya. Nah, kalau hukum karma juga udah sering dapat. Mungkin yang hukum ketertarikan ini yang mungkin masih baru. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Atau kamu persilahkan. yang ada di Zoom mungkin mau tanya. Ya, kamu persilahkan yang ada di Zoom tentang hukum ketertarikan tadi. Nah, mungkin tarik menarik karena ada magnetnya, Bu. Ya betul. Atau yang di wihara ada yang mau tanya tentang hal lain tapi berhubungan dengan masalah sendiri, silakan. Ya, jadi Bu Yana membuka. Nah, bagi yang ingin curhat kepada Bu Yana ataupun tentang permasalahan apapun, nah, artinya di luar topik juga dipersilahkan. Tetapi walaupun di luar topik itu juga terjadi padaku, Bu Yana. Artinya tidak kepada siapapun. Nah, karena semua yang hadir di dalam kehidupan kita, ya, itu mengalami atau tidak bisa lepas dari 8 kondisi tadi. Maka ya memang semua sih akan terjadi padaku. Nah itu silahkan Bapak Ibu yang ada di wihara yang ingin bertanya apapun dipersilahkan tentang permasalahan kehidupan sehari-hari ataupun yang ingin curhat tentang permasalahannya juga Bu Yana sangat membuka karena sangat langka ini kita bisa berdiskusi atau sharing dengan Bu Yana. Nah karena beliau memang ya cukup sibuk. Nah ini kami dari umat Wihara Santigraha di Berau sangat beruntung kemarin waktu menghubungi lewat sini Bu Yana langsung respon. Nah, walaupun tidak bisa hadir Bu Yana, tetapi ini sudah sangat berterima kasih kita bisa bertatap muka lewat Zoom, nah, lewat aplikasi Zoom. Ya, saya juga terima kasih diberikan kesempatan. Nah, walaupun kalau Bu Yana di Jakarta ini masih sore, masih sekitar jam setengah 8:30. Ya, kalau di Kalimantan di Berau ini sudah setengah 9 karena kita berpaut 1 jam. Nah, 1 jam ya lebih cepat dibanding yang ada di Jawa ataupun di Jakarta. Nah ini ada yang dari Bangka juga Bu Yana, Pak Astomo masih, jadi dari berbagai macam daerah ini. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh ada Bu Yana, ini dari Wihara.
Selamat malam, yang Ya, malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tentang karma. Begini punya ada suami istri yang ada suami istri, istrinya ini ada si suami ini suka menyesal. Dia mengikat kaki kucing itu sudah berbekas. Bekas katanya itu setelah itu kaki Boleh Pak Lili disampaikan tadi ceritanya? Baik, kurang jelas Bu ya suaranya ya. Saya cuma dengarnya ada suami istri. Ya betul ya? Ya. saya ulang ya. Coba. Tes. Halo. Ya, silakan Bu. Ya, ini terdengar. Ini Bu Yana. Ada suami istri. Terus istrinya itu waktu itu posisi hamil. Si suami ini waktu istrinya lagi hamil, si suami ini suka mengikat kaki kucing. Nah, terus itu setelah anaknya lahir, kaki anaknya itu juga seperti model bekas terikat gitu. Padahal yang suaminya itu kan kaki kucing. Yang saya mau tanyakan, apa hubungan karmanya? Itu si anak dalam kandungan kan tidak ikut berbuat, tapi kenapa dia yang menanggung akibatnya gitu loh? Maksudnya kakinya yang terikat. Sedangkan yang berbuat itu kan bapaknya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya hubungan batin, kalau penglihatan saya, maksud saya itu kan biasa si ibu yang berbuat, biasa anak yang kena imbasnya. Ini si bapak yang berbuat, kenapa kok anaknya yang menanggung akibatnya? Begitu aja Ibu Yana, makasih. Baik Bu Yana, mungkin bisa saya ulangi sedikit tentang pertanyaannya Bu Yana. Halo, terdengar Bu Yana ya? Terdengar Pak, terdengar. Ya, jadi ada suatu pasangan suami istri. Nah, yang suaminya ini ketika istrinya hamil mengikat kaki kucing. Nah, ketika anaknya lahir, kakinya anak ini juga seperti terikat seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, itu seperti itu Bu Yana. Artinya seperti kalau di Jawa itu kalau istrinya hamil, nah suaminya tidak boleh pergi mancing atau ya melakukan hal-hal buruk lah.
Nah, ini yang ditanyakan tadi, apa hubungannya karma tadi yang melakukan kan ayahnya. Nah, tetapi kok anaknya juga menerima imbasnya seperti itu, Bu Yana. Terima kasih, Bu Yana. Ya, ini sebenarnya penjabarannya kalau kebetulan saya ada kelas. Kalau di kelas itu penjabarannya sangat panjang ya, tapi saya ringkas aja. Di dalam hukum karma, itu kan kita tahu ada karma menurut munculnya, waktu munculnya. Ada yang waktu munculnya itu membuahkan hasil di kehidupan sekarang. Nah, itu kalau bahasa palingnya ditadama wedania kama. Nah, itu. Kalau saya salah koreksi ya. Nah, kemudian ada yang dia muncul buahnya satu kehidupan setelah kehidupan ini. Ya. Ada juga yang muncul buahnya terus-terus di dalam kehidupan berikutnya, setiap kehidupan berikutnya. Nah, ada juga yang tidak berbuah. Ini kita pahami dulu ya, satu. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan hukum ketertarikan tadi atau hukum kesesuaian tadi atau hukum vibrasi tadi, maka setiap orang yang bertemu atau orang yang mempunyai irisan karma, pasti dia memiliki kesesuaian atau memiliki satu kesamaan. Ini yang ada orang mengatakan, oh jenis karmanya sama, misalnya begitu ya. Oke, nah kemudian kita lihat lagi dari sisi karma yang terjadi itu yang misalnya kayak prioritas, berdasarkan prioritas. Nah, kita lihat ada garuka kama yang berat, kemudian ada yang kama yang sesaat sebelum hasilnya itu dipengaruhi, maksudnya nanti hasilnya dipengaruhi oleh kondisi pikiran sebelum meninggal, sesaat sebelum meninggal, misalnya gitu. Terus ada juga yang dilakukan berulang-ulang, atau ada juga yang misalnya kayak udah pernah dilakukan terus dia tiba-tiba muncul teringat. Nah, seperti itu. Itu kalau saya nggak salah ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Nah, berdasarkan hukum-hukum itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan itu, maka saya menjelaskan seperti ini yang sangat singkatnya aja. Kenapa? Kan yang berbuat bapaknya. Kenapa anaknya yang kena? Sekarang kita mau cerita begini ya. Saya kasih perumpamaan. Ini nggak kelihatan ya. Ini adalah masa lalu si anak, misalnya ya, sebelum dia lahir ke dalam keluarga tersebut. Ini keluarga yang sekarang, yang orang tua yang sekarang. Ini kondisi anak itu di lampau, ya. Ketika dia meninggal, kita nggak pernah tahu pikiran apa yang ada di pikirannya, perbuatan apa yang dia lakukan. Ini cara gampangnya memahami aja ya. Nah, ketika dia meninggal, misalnya dia di sini punya keburukan, ya misalnya dia pernah melakukan hal yang seperti dilakukan oleh bapaknya, misalnya menyiksa binatang dan sebagainya, contoh ya. Maka ketika dia meninggal, pikiran sesaat itu atau pikiran misalnya karma itu dilakukan berulang-ulang atau karma itu lumayan berat sehingga dia juga harus mengalami hasil yang seperti yang dia lakukan, maka sesuai dengan hukum karma dan hukum ketertarikan, dia harus mencari orang tua dengan kondisi yang sama. Maka dia mencari orang tua dengan kondisi yang memungkinkan begitu dia lahir, karma dia berbuah. Maka dia masuklah ke dalam keluarga ini yang kebetulan pas. Ada bapaknya yang suka ikat kucing misalnya. Nah, jadi dia lahir di sini. Karena adanya kesesuaian karma lampau dengan orang tua yang ini. Nah, ini namanya ada kesesuaian.
kesesuaian ya. Nah, kalau dari sisi si orang tuanya, ini saya bicara dari sisi karmanya yang sini ya, tapi kalau dari sisi orang tuanya, kalau kita bicara dengan teorinya hukum ketertarikan tadi, karena dia melakukan karma, dia misalnya mengikat binatang dan sebagainya, maka apabila itu sering dia lakukan, maka itu menjadi sebuah karma habit atau karma yang sering dilakukan, karma kebiasaan di pikirannya. Maka ketika pikirannya itu dipenuhi sama perbuatan itu, maka yang dia tarik adalah perbuatan itu yang didorong oleh perasaan yang kuat atau energi dari perasaan yang kuat. Nah, inilah yang kemudian menarik anak yang nanti akan model kayak begitu. Nah, jadi ini ketemu dia, bapaknya narik, anaknya juga ketemu. Jadi orang tua dan anak itu memang enggak gampang untuk saya ceritain begini ya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa si bapaknya yang melakukan kok anak yang kena? Kita lihat di kehidupan ini, anak itu seolah-olah nggak punya masalah, nggak punya salah. Tapi kalau di kehidupan yang lampau, kita nggak tahu. Ya, jadi kita jangan melihat yang di sini. Kita harus melihat juga yang di lampau. Nah, kemudian kalau kita bilang, kan biasanya ibu. Kenapa kok sekarang bapak yang melakukan kena? Ingat, anak yang di dalam ibu itu adalah saham bapak dan ibu, bukan cuma ibu. Ya, jadi yang membentuk anak itu adalah bapak dan ibu. Nah, ini adalah dasar parenting. Nah, kalau misalnya kita cuma bilang itu ibu, maka nanti dalam parenting seolah-olah peran bapak nggak perlu. Ya, nah jadi memang ada dua hal yang mempengaruhi, bukan hanya si ibu, tapi juga si bapak. Namun karena di sini yang paling dominan adalah yang dilakukan oleh si bapak, maka dia yang menarik anak seperti begitu. Nah, kebetulan anak itu memiliki karma yang sama. Nah, seperti gitu. Ini penjelasannya ya. Tapi memang ini nggak gampang untuk dipahami, tetapi ya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan paham. Ya, sampai di sini paham? Gimana, paham? Ya, terima kasih Bu Yana. Artinya karena yang di dalam rahimnya ibu ini adalah saham berdua, ya pasti memang ada kesesuaian. Nah, jadi kalau ada parenting, bapaknya juga ikut, jadi tidak hanya ibunya saja. Nah, mungkin dari Ibu Yanilo bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Yana. Artinya anak yang lahir itu juga punya karma lampau. Nah, artinya di lampaunya mereka juga ada perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan yang tidak kita ketahui. Nah, maka memang apa yang diterima si anak tadi ada kesesuaian dengan karma lampau ketika anak itu sebelum masuk ke rahim si ibu tadi. Nah, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama bahwa memang karma ini ada kesesuaiannya. Mungkin masuk di dalam hukum ketertarikan tadi Bu. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan di chat dari Alan. Nah, dari Alan. Jadi saya ingin bertanya tentang hukum tarik atau menarik tersebut. Apakah itu merupakan suatu hukum yang berupa hukum keseimbangan? Adakah hukum tolak menolak juga Bu? Nah, karena ada hukum tarik menarik, nah berarti ada hukum tolak menolak. Nah, ini mungkin dari Bu Yana bisa memberi penjelasan kepada saudara atau saudari ini dari Alan.
Terima kasih karena tidak disebutkan dari mana beliau. Jadi dari saudara atau saudari Alan tentang mempertanyakan karena ada tarik atau menarik tadi yang dijelaskan dalam presentasi Bu Yana, apakah juga ada hukum tolak menolak juga, Bu? Terima kasih. Ya, itu sebenarnya bukan hukum tarik menarik ya, tetapi hukum kesesuaian atau hukum vibrasi. Cuma beberapa orang menafsirkan itu hukum tarik menarik seperti attracts gitu ya. Jadi kayak sering kan kita dengar misalnya law of attraction gitu ya, hukum ketertarikan. Padahal sebenarnya itu hukum vibrasi. Hukum vibrasi atau hukum kesesuaian juga boleh. Jadi artinya apa yang kita munculkan dengan didorong oleh vibrasi itu dorongan kuatnya adalah, saya kasih contoh yang mudah begini. Misalnya ini di depan kita adalah target atau misalnya ada sebuah target panah ya, panah, kita mau panah ke sana. Ketika kita mau panah ke sana, target itu, maka kita membutuhkan yang namanya kesesuaian untuk supaya mencapai tujuannya ya. Nah, waktu kita mau menarik busur itu kan kita memerlukan yang namanya energi. Kita memerlukan yang namanya fokus supaya kita bisa ke target. Nah, energi, fokus dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencapai target itu namanya hukum kesesuaian atau vibrasi. Nah, vibrasinya itu berupa apa? Berupa perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalam energi yang waktu kita tarik itu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak misalnya begini contoh ya, contoh. Misalnya saya kan sering tuh dibilang saya mau, misalnya saya memikirkan rumah, saya mau tarik rumah, maka saya perlu menyelaraskan atau perlu menyesuaikan pemikiran ini dengan perasaan ini, baru saya bisa menarik rumah. Nah, contohnya gitu. Kalau cuman pikiran doang, misalnya saya gambarkan rumah di kepala, tiap hari saya mikirin rumah, tapi tidak ada kesesuaian dengan apa yang dirasa, nggak jalan hukumnya. Ya, jadi kalau hukum kesesuaian ini artinya hukum vibrasi yang menyelaraskan antara pikiran dan perasaan. Jadi kalau misalnya itu orang bilang hukum vibrasi, ya hukum vibrasi. Tapi kadang-kadang orang ada juga yang menyebutnya hukum ketertarikan, itu sebutan aja. Jadi bukannya dia adalah salah satu bagian hukum pikiran. Jadi bukannya oh ada hukum tarik menarik, ada hukum tolak menolak. Ya enggak begitu, enggak. Bukan maksudnya itu ya. Tapi maksudnya itu memang umum orang mengatakan itu hukum tarik menarik. Padahal sebenarnya itu bukan hukum tarik menarik, tapi hukum kesesuaian. Hukum, ada juga orang mengatakan hukum ketertarikan, attract itu ya, tapi sebenarnya itu hukum vibrasi. Jadi adalah kesesuaian antara vibrasi yang dipikiran dengan apa yang dirasa. Nah, antara ini dengan ini kalau connect baru memiliki energi yang besar untuk kita menarik. Menarik itu bukan menarik yang bagus aja, termasuk menarik yang jelek. Contoh, hari ini saya berpikir, aduh kayaknya saya mah nggak bisa dah, nggak bisa jadi pengusaha. Saya soalnya papa saya pekerja, mama saya ibu rumah tangga, kakek nenek saya juga nggak ada yang jadi pengusaha. Aduh kayaknya nggak bisa nih. Nah suatu saat begitu dibilang, kamu mau nggak nih, ada kesempatan nih, kamu bisa jadi pengusaha. Wah, pasti kita mau dong secara pikiran, mau. Kayaknya saya bisa, saya udah sekolah, saya udah ini, saya udah itu. Tetapi di sini ada yang nggak yakin. Nah, antara ini dengan ini, nggak sinkron, nggak sesuai, nggak selaras, itulah yang menyebabkan ini jadi akhirnya sulit untuk mewujudkan itu, gitu ya. Jadi, yang saya maksud hukum kesesuaian adalah sesuai dengan vibrasinya pikiran dengan vibrasinya apa yang dirasa. Jadi kalau misalnya ya contoh, istrinya lagi hamil, suaminya iketin kucing.
Saat dia ngikutin kucing, kita nggak pernah tahu apa yang di pikiran dia loh. Apakah di pikiran dia cuman hanya bercanda, atau di pikiran dia memang rasain nih kucing nih begini-begini, ada kebencian, atau misalnya yang di pikiran dia itu sebenarnya ada juga terselip begini. Kalau anak gue kayak gini gimana ya? Nah, kita nggak pernah tahu loh pikiran dia saat itu, saat dia lagi mengerjakan itu. Nah, ketika dia misalnya lagi ikat, terus dia berpikir, kalau anakku kakinya kayak gini nanti gimana ya? Terus di hatinya gini, enggak mungkin. Tapi terselip juga rasa takut. Nah, inilah yang saya bilang tadi, hukum ketertarikan atau kesesuaian ini yang akhirnya menarik. Jadi menarik kondisi akan vibrasi yang sama tentang keadaan itu. Kita bicara keadaannya ya, bukan bicara orangnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu hukum ketertarikan itu atau kesesuaian itu sebenarnya hukum vibrasi. Jadi bukan nama ya. Nah, itu yang saya jawab. Bukan, jadi adakah hukum tolak menolak? Enggak ada, itu bagian dari hukum pikiran aja. Bagaimana pikiran ini memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan. Ceritanya begitu. Tetapi ada syaratnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya adalah vibrasi itu. Ya, itu yang mau saya jelaskan tentang hukum vibrasi. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaannya tadi, Pak Lili, apa selain itu? Selain namanya hukum tarik menarik atau tolak menolak? Cuman itu adakah hukum tolak menolak yang ditanyakan tadi, Bu? Ya, bukan ya. Tadi saya udah jelasin bukan. Ini memang agak sedikit sulit untuk dijelasin kalau tiba-tiba ya. Jadi memang harus mengerti vibrasi. Contoh paling gampang. Kalau kita lagi nyetir nih. Ini sih di Jakarta ya banyak kan ya, misalnya aduh kayaknya jam segini macet nih. Pikiran kita udah bilang begitu kan, macet. Begitu masuk ke dalam mobil, nyetir, mulai starter, kita udah begini. Aduh, macet. Di dalam udah nambahin energi. Di sini udah keluar vibrasi, dalam nambahin energi. Baru jalan sebentar ngelihat orang ngantri, langsung ada pikiran begini. Tuh kan gue bilang juga apa, macet. Menambah lagi pemikiran yang awal. Nah, terus begitu akhirnya terwujudlah macet. Nah, seperti begitu. Itu contoh yang paling gampang ya. Nah, contoh yang gampang yang lain lagi misalnya kalau kita mau jalan, misalnya, terus hujan, udah gelap nih, wah hujan nih, bener nih, hujan, kayak gitu. Itu artinya pikiran kita itu memiliki vibrasi untuk menarik, ya. Nah, atau yang lain lagi, misalnya kayak contoh orang mau ke mall cari parkir, misalnya gitu, nyari parkir. Aduh parkirnya penuh nih. Kalau orang yang bisa menggunakan pikirannya dengan baik, dia akan bilang nggak apa-apa, penuh juga pasti ada, tapi hatinya happy aja. Nah, itu yang dia akhirnya menarik tempat parkir yang bagus. Nah, seperti begitu. Ini namanya sebenarnya hukum pikiran, tetapi ini disub lagi hukum vibrasi. Ya, paham. Jadi bukannya hukum ada tarik menarik, ada tolak menolak, enggak begitu, ya. Jadi tetap hukum di kehidupan ini enggak akan melenceng dari 5 itu. Ya, yang bijanyama, utunyama, kamanyama, citanyama, damanyama itu enggak akan lewat dari situ. Nah, salah satu bagian dari hukum pikiran, nah itu tadi yang saya bilangin, hukum vibrasi ya. Karena pikiran itu memiliki sifat mampu mewujudkan, mampu menarik, mampu, kan kita di dalam Dhammapada 1 kan dikatakan pikiran adalah pemimpin, pelopor, pembentuk.
ya kan? Jadi selain dia pemimpin, selain dia pelopor, dia juga bisa membentuk apa? Membentuk apapun yang kita pikir, tapi ada syaratnya tadi tentang adanya hukum kesesuaian. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini dan ini. Begitu ya. Nah, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Artinya kalau saya simpulkan, pikiran ini adalah pelopor. Jadi apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Jadi janganlah berpikir pesimis, tetapi kita harus optimis. Nah, inilah yang mungkin bisa kita artikan ketertarikan tadi adalah hukum menarik. Jadi apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Nah, jadi karena pikiran ini, kekuatan pikiran adalah luar biasa dahsyat. Nah, maka janganlah berpikir yang negatif supaya tidak terjadi yang negatif di dalam kehidupan kita. Dalam tanda kutip, negatif ini adalah hal-hal yang tidak baik. Mungkin terima kasih seperti itu Bu Jana ya, tentang ya, tapi saya tambahin sedikit. Memang kita harus berpikir yang baik, positif, optimis misalnya ya, supaya kita bisa menarik hal-hal yang seperti itu. Tetapi harus ada kesesuaian tadi. Saya mengatakan hukum kesesuaian antara apa yang dipikir dan apa yang dirasa gitu. Jadi cuman apa yang dipikir aja. Misalnya saya di pikiran berpikir baik, tapi di perasaan ngumpat. Ah, itu nggak boleh. Itu nggak sesuai ya. Jadi maksudnya begitu. Oke. Harus presisi Bu, harus presisi antara ya, rasa ini dan ini. Itulah yang dimaksud dengan kesesuaian. Jadi antara hati nuraninya dengan apa yang dipikirkan itu berbeda. Bukan seperti itu ya. Artinya kesesuaian ini ya apa yang dipikirkan, ya yang apa yang di dalam rasa itu juga harus sesuai, harus sama. Nah, terima kasih. Mungkin Bu Alan. Karena pikiran itu bisa memanipulasi gitu, bisa menipu gitu. Misalnya contoh kayak sebenarnya saya misal contoh ya, sebenarnya saya tuh nggak suka sama dia misalnya gitu, tapi karena dia selama ini suka memberi saya uang misalnya, jadi saya munculkanlah pikiran, nggak boleh begitu, jangan, baik aja gitu loh, padahal di dalam gitu. Ya, jadi memang harus ada kesesuaian. Ya, tapi tanpa dikit komo nah. Nah, itu yang biasa terjadi biasanya Bu, yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita semua. Nah, artinya biar kita sesuai apa yang ada di pikiran dan juga ada yang dirasa kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mudahan Bu Alan ini adalah dari Medan, Bu. Saudara atau Alan ini dari Medan. Nah, beliaunya tadi mendengarkan atau mengikuti juga sambil nyetir dia bilangnya tadi. Nah, mudah-mudahan tetap hati-hati, tetap fokus dalam berkendara. Nah, silahkan satu lagi sebelum kita akhiri Bu. Nah, ada satu lagi yang ingin bertanya. Oh, sudah terjawab, ternyata pertanyaannya sama Bu. Nah, sama dengan kurang lebih sama yang ditanyakan dengan Bu Janilo. Ya, baik, terima kasih Bu Yana Sucintani atas pencerahannya atau sharingnya pada malam hari ini. Semoga apa yang diceritakan, apa yang diberikan oleh Bu Yana pada malam hari ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana kompleksitas kehidupan ini, supaya kita juga tahu seperti temanya tadi, mengapa semua terjadi padaku. Artinya kita harus menerima hukum alam, karena ya memang seperti itulah yang harus terjadi. Nah, mungkin untuk tema besok malam, mengenal diri. Nah, mengenal diri artinya bagi Bapak Ibu yang di live atau di Zoom ataupun di wihara yang belum mengenal dirinya, saya ini siapa sih? Nah, Lilik Sudarmawan ini siapa? Nah, mungkin saya juga belum kenal juga Bu Ibu.
Nah, jadi jangan lupa besok di waktu yang sama bisa bergabung kembali di channel yang sama, di mapping ID Zoom yang sama bersama Ibu Yana. Nah, untuk sebelum kiri kita bisa foto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa on kamera, kita akan foto bersama. Ini ada 23, sempat tadi 25, ditambah di wihara kurang lebih 30. Nah, kurang lebih ada 50 peserta luar biasa pada malam hari ini, walaupun kondisinya hujan dan gerimis, ada gerimis menuju hujan. Nah, di mungkin di Jakarta tadi di awal Bu Yana juga mengatakan hujannya sangat deras sekali. Nah, tetapi itu tidak menghalangi kita semua. Saya hitungan 1, 2, 3, kita akan foto bersama. Nah, bagi yang di wihara mungkin bisa berandali untuk foto bersama. Ya, terima kasih Bu Yana dan semuanya yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, silahkan yang ingin bertegur sapa pada Bu Yana, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih buat umat di Wihara Santigraha. Maaf hari ini ketemunya kita lewat Zoom. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Bu, mudah-mudahan besok bisa berjalan lebih lancar lagi. Saya selaku moderator, jika masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi di Zoom yang sama. Terima kasih Bu Yana dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya live ya. Baik Bu, terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa bergabung lagi di channel yang sama. Terima kasih. Zoom akan kita akhiri